Petrus adalah saksi yang bersama-sama dengan Kristus pada saat itu, sehingga ketika firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri, inilah yang mau disampaikan oleh Petrus. Sudah perhatikan, ketika hidup dalam pelayanan, Yesus ketika dia berkata, ketika aku haus, kalian tidak memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Jadi artinya di sini, ketika Yesus berkata demikian, murid-murid merespon, Tuhan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-37, dikatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Jadi Yesus maksudkan di sini adalah bukan untuk dirinya, tetapi bagaimana dia maksudkan akan pelayanan yang akan mereka lakukan. Jadi pertanyaan bagi saya dan saudara, ketika kalau dalam bagian ini dia katakan, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan, dan ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Artinya pelayanan yang disampaikan bagi kita orang-orang berjaya, sudahkah kita lakukan hal ini? Ketika orang lain, contohnya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, ini juga menjadi ajaran bagi saya dan saudara hari-hari ini. Ketika kita mengalami dengan namanya penderitaan, sudahkah dari kekurangan kita memberikan yang terbaik bagi orang atau tidak? Jadi bagaimana firman Tuhan sampaikan, ketika kita melayani, apapun yang kita lakukan, layanilah bukan untuk sesama kita, tapi kita punya pemikiran, kita layanilah semuanya untuk Tuhan. Ketika kita kembalikan segala pujian, hormat kita kepada Tuhan, pola mindset saya dan saudara akan tertuju kepada pengorbanan yang Kristus telah berikan bagi saya dan saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan lagi pada pasal yang keempat, ayat yang kedua, bagaimana di situ Petrus mau sampaikan bahwa waktu-waktu di mana akhir zaman ini, kita jangan menyalahgunakan waktu yang Tuhan telah berikan bagi saya dan saudara. Untuk itu, penekanan Petrus ketika kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang lain tidak melayani kita, apakah kita berpikir kita membalas untuk tidak melayani? Tetapi dalam bagian ini, firman Tuhan sampaikan bahwa ketika kita hidup sebagai orang Kristen, yang kedua adalah tetap untuk melayani. Jadi penekanan yang sangat luar biasa adalah melayani. Yang ketiga di sini, kata melayani mempunyai pengertian, yaitu melayani adalah tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Kristus yang telah memilih saya dan saudara, bukan kita yang memilih Kristus. Jadi kalau kita menyadari kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen, bahwa ketika kita menjadi Kristen bukan karena kita dilahirkan sebagai keluarga yang dari awalnya kita Kristen, orang tua Kristen, bapak kita Kristen, tetapi Kristen di sini mempunyai pengertian adalah Kristus memilih saya dan saudara. Ketika Kristus memilih saya dan saudara, kita disebut orang Kristen, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang Kristen, Kristen bukan berbicara soal agama. Kristen bukan berbicara tentang apa yang harus saya dan lakukan dalam ketetapan aturan telah ditentukan Allah, dipilih Allah. Dan ketika kita telah dipilih Allah, sudah pasti perbuatan baik itu akan muncul. Jadi untuk itu bagaimana firman Tuhan mau sampaikan dalam bagian ini, ketika kita menjadi Kristen, hidup yang kita harus perhatikan yang pertama, sudahkah kita menghidupi kasih itu dalam hidup saya dan saudara atau tidak? Dan yang kedua, di hari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita belajar, sudahkah kita hidup untuk melayani Tuhan atau belum? Terus bahwa apa yang disampaikan adalah bagaimana cara hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah orang-orang percaya, atau hidup orang Kristen di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Jadi cara hidup saya dan saudara hari-hari ini kita renungkan kembali, sudahkah saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen atau tidak? Jika tidak, pertanyaannya, kita sudah dilahirkan kembali atau belum? Jadi saya dan saudara dikatakan dilahirkan kembali ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Karena hari-hari ini orang yang dalam statusnya Kristen, sudahkah dia menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Jika kalau saya dan saudara menyadari tentang karya penebusan Kristus Yesus,
seharusnya saya dan saudara itu menjadi malu. Karena dosa saya dan saudara, Kristus mau datang, menebus saya dan saudara, memberikan keteladanan bagi saya dan saudara, bahwa begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, sehingga di hari-hari ini, kita memperingati kembali akan Kristus Yesus yang lahir, yang datang ke dalam dunia. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan adalah hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana dia menyadari pola hidupnya akan Kristus Yesus yang